Haleluya. Shalom bagi kita semua, shalom saudara yang ada di Zoom maupun yang ada di radio. Shalom. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, kasih-Mu, hidup-Mu melimpah memenuhi seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Kau bawa kami kembali berkumpul di dalam hadirat-Mu. Kami boleh mengalami Engkau, kami boleh menikmati Engkau, kami boleh dikenyangkan di dalam hadirat-Mu, kami dipuaskan, kami dimerdekakan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu, dan tangan-Mu indah bagiku. Aku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku, dariku ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan tubuhku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita naikkan pujian ini dari Allah, hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, suatu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan kasih-Mu Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku,
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Teriakan tanganmu katakan. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pilihan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau sudah mendapatkan kami dan Engkau tidak akan pernah melepaskan kami lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih. Kami boleh mengalami Engkau dari hari ke hari. Kami bersyukur, kami tundukkan seluruh hidup kami di bawah kekuasaan-Mu saja Tuhan. Engkau Allah yang berotoritas penuh atas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memuliakan Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kuasa. Kuasa
Haleluya. Dan kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kan kuatkan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menyanyikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Itu yang membuat kami tetap kuat di maka hadapan kuat roh dan segala yang jiwaku. kami. Kau yang menopang kami. Kau yang menuntun langkah Tuhan kami. selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Rajaku, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, bersyukur malam hari ini kembali kami dapat bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Engkau kembali mengajari kami dengan segala perkataan-perkataan. Engkau memperlengkapi kami, Engkau menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Cek sound tes 1. Cek. Ya, shalom. Oke, cek, shalom. Shalom, gimana kabarnya malam ini semua? Shalom. Kedengaran suara saya? Shalom, kedengaran suaranya. Shalom semuanya. Kalau di shalom itu dijawab loh. Shalom gitu. Tandanya sinyalnya bagus gitu. Kalau dijawab kan langsung dijawab, berarti sinyalnya bagus gitu. Baik. Oke, yang di radio teman-teman. Di radio bagus kan? Harusnya kan? Baik. Oke, seperti janji saya tadi pagi, saudara. Kita lompat sedikit ya. Kalau
beberapa hari ini kita sudah masuk di bab yang ke-8, tapi dari firman Tuhan menampakkan diri. Itu kalau nggak salah ya. Bentar ya. Iya. Oh, perkataan Kristus pada mulanya. Ya. Firman yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu ada sampai banyak sekali. Ada sabar. 120 bab. 120 bab ya. Dan sekarang saya coba kita lompat sedikit ke firman Tuhan kepada seluruh alam semesta. Ini berarti secara umum gitu. Kepada seluruhnya gitu ya. Jadi ini bersifat umum berlaku kepada semuanya gitu. Ya, kalau yang tadi itu secara khusus gitu kepada jemaat-jemaat. Nah, itu spesifik gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1 saja ya, dari firman Tuhan kepada alam semesta. Saudara, ada satu fenomena yang terjadi di bangsa kita ya. Karena kita hanya bisa lihat di bangsa kita ya. Kalau di negara lain mungkin nggak tahu ya kita, karena kita tidak tahu ya. Agama tidak begitu dipedulikan ya kalau di negara-negara lain gitu. Tidak terlalu ini gitu. Tidak menjadi satu pembicaraan gitu. Tapi kalau di bangsa kita, kalau kita perhatikan hari-hari ini, saudara, ada satu fenomena di mana sekarang itu pendeta-pendeta Kristen itu ada yang berani menyinggung ini ya, kepercayaan agama lain gitu. Bahkan dengan berani gitu. Tidak seperti dulu ya. Seperti dulu kan kita yang selalu nampaknya kekristenan yang selalu dihina gitu ya. Berani gitu. Tapi sekarang kok kayak terbalik gitu. Bahkan rasanya berani sekali gitu. Ya, bahkan sampai hapus di 300 ayat-ayat itu gitu. Dan itu ada pendukungnya juga gitu ya. Walaupun kalau kita lihat ya sama saja gitu ya. Tidak seperti itu ya. Tuhan tidak seperti itu gitu. Ya. Nah, saudara, jadi saudara, salah satu dari ini firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa atas semua ciptaan gitu. Jadi atas semua agama, atas semua denominasi gitu. Jadi inilah yang dikatakan bahwa seluruh bangsa akan memandang Dia, akan melihat Dia. Makanya sampai dikatakan mereka akan meratapi Dia yang mereka tikam. Gitu ya. Nah, karena saudara kalau kita perhatikan saudara, selama ini mungkin Tuhan berdiam ya. Ketika mungkin segala pekerjaannya dihina atau diolok-olok gitu oleh orang-orang yang tidak mengenal. Tentu saudara, itu semua adalah akibat daripada pekerjaan si jahat ya, yang sudah merusak manusia sedemikian rupa. Sampai-sampai tidak mengakui bahwa Tuhan berdaulat di atas semuanya gitu. Ya. Oke, saya baca dulu ya. Apakah mereka yang telah menyaksikan firman-Ku benar-benar menerimanya? Apakah engkau semua benar-benar mengenalku? Sudahkah engkau semua sungguh-sungguh belajar untuk taat? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, seperti itulah caranya Tuhan untuk
kita itu boleh mengetahui sedalam apa sih kita mengenal Tuhan gitu. Sedalam apa kepercayaan kita kepada Tuhan. Seberapa dalam kita itu taat gitu. Seberapa dalam kita mengasihi Tuhan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini tidak langsung kita jawab gitu. Tetapi untuk kita renungkan gitu. Nah, setelah kita renungkan, barulah kita itu tertemplak rasanya gitu. Karena kan begitu kita renungkan pertanyaan itu, sama seperti Petrus ketika ditanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertama-tama kan dia langsung menjawab gitu. Karena dia belum mengerti kedalaman daripada pertanyaan itu. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu ditanya yang kedua, Simon anak Yohanes. Tentu itu saudara nadanya sudah berubah ya. Ya menjawab lagi, tapi sudah mulai agak gimana gitu. Lalu pertanyaan yang ketiga, maka sedihlah Petrus gitu kan. Nah, jadi sebetulnya seperti itulah ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini. Ya. Ketika saudara ditanya gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Apakah engkau semua benar-benar mengenal aku? Sudahkah engkau semua sungguh-sungguh belajar untuk taat? Belajar. Jadi ketika seseorang itu belajar untuk taat, maka dia akan suatu saat dia akan mencapai satu tingkat ketaatan yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Dengan belajar gitu. Jadi dia tidak mempedulikan apakah kita langsung berhasil atau tidak. Tetapi apakah kita mau belajar atau tidak gitu. Jadi pekerjaannya kali ini dalam, saudara. Kalau di zamannya Tuhan Yesus dulu kan dia cuma bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Setelah itu kan kita tidak melihat lagi bagaimana perjumpaan dia kemudian. Tidak ada pengajaran yang khusus lagi. Kepada murid-murid juga demikian. Tuhan itu cenderung dia sendirian ya sebetulnya gitu. Karena bahasanya itu tidak sanggup dimengerti oleh murid-muridnya. Jadi ada banyak sekali hal yang tidak bisa disampaikan oleh Tuhan gitu, kepada mereka. Tapi sekarang ini saudara, generasi kita ini adalah lanjutan daripada generasi yang sebelumnya. Jadi pengalaman mereka, jadi ibaratnya sebetulnya kita ini sudah bisa, pemahaman kita itu sudah harus lebih tinggi daripada pengalaman para murid yang dulu gitu. Karena pengalaman mereka bisa menjadi pengalaman kita. Gitu. Memang itu yang dikehendaki. Karena kita ini satu tubuh. DNA mereka ada di dalam kita. Setiap perkataan-perkataan mereka kan sudah kita pelajari semua. Dan kalau orang yang belajar dari guru mereka, minimal kan mereka sama dengan guru mereka. Artinya saudara, landasan yang sudah dibangun oleh para rasul, ya itu sudah bisa menjadi landasan berikutnya untuk Tuhan mengajari kita gitu. Jadi tidak berlebihan kalau kita itu lebih dari mereka, itu tidak berlebihan gitu. Sama dengan generasi di bawah kita, tidak berlebihan, mereka akan lebih dari kita. Karena apa? Kita mewariskan pengenalan kita akan Tuhan, ketaatan kita, pengalaman kita,
kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi setiap orang yang dipanggil untuk mengalami dia, mengalami firman-Nya, maka setiap orang itu pasti ada tanggung jawab untuk satu kelompok tertentu gitu. Jadi saudara sudah harus bisa membayangkan nanti ke depan ini bagaimana. Siapa yang akan saudara bimbing? Siapa yang akan saudara gembalakan? Kalau saudara bisa melihat jauh ke depan. Tahukah saudara, kita kan melihat di depan mata kita kehancuran daripada dunia ini. Saudara lihat di Amerika itu, saudara. Itu sampai berapa kali lipat ya harga naik minyak ya. Sampai dia bilang mereka tidak pernah mengalami kenaikan BBM seperti ini. Gitu. Amerika loh. Sampai-sampai saudara, itu mobil-mobil besar itu harus pokoknya harus disimpan di garasi gitu. Kalau enggak, itu bensinnya itu bisa dicuri gitu. Jadi dengan cara dibolongin gitu. Dibolongin ada langsung disedot. Jadi tutup bensinnya itu harus dikunci gitu. Ada nekat lagi dibolongin dari bawah, dibor gitu loh tangkinya gitu. Wih, sadis ya. Kayaknya di Indonesia nggak gitu-gitu amat ya. Bahkan ada yang sampai misalnya dia kan biasanya kalau di sana kan pengisian bensin itu kan kayak di minimarket gitu kan. Karena di depannya kayak di Singapura kan seperti itu kan. Jadi ngisi sendiri kan, bukan seperti di sini ada yang ngisiin kan. Nah, jadi mereka itu modif mobilnya itu sampai bisa mereka langsung masuk ada itunya, jadi nggak kelihatan dari luar gitu. Mereka sedot gitu. Jadi mobilnya berhenti pas di lubangnya itu mereka sedot ke dalam gitu. Waduh. Separah itu kah? Dan kalau di bangsa kita, kalau kita lihat saudara, sebentar lagi kan kalau kita lihat semua itu akan naik semua, gitu. Akan berimbas semua. Itu akibat daripada keserakahan. Dia pikir kalau dia dengan serakah begitu, dia pikir dia akan aman. Jadi saudara, dengan kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, saudara, setiap hari, hati kita itu diarahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan tidak akan bosan-bosan gitu, memperingatkan kita, menasihati kita gitu, menarik kita, supaya kita terlepas dari dunia ini. Karena memang sudah waktunya dunia ini hancur. Maksudnya sistem yang lama itu, saudara. Sudah waktunya, sudah masanya, sudah di akhir zaman. Gitu. Ya, jadi dengan dia berbicara kepada kita setiap hari, saudara, itu adalah bentuk kasihnya. Walaupun saudara kalau nanti saudara terus ikuti, aduh rasanya saudara, tidak mudah gitu. Tetapi saudara, di setiap firman Tuhan yang kita dengarkan gitu ya, di setiap perkataan-perkataan itu selalu ada caranya dia gitu loh. Padahal sudah gamblang sekali sudah dijelaskan di sini. Jelas, jauh sekali berbeda dengan Alkitab, saudara. Alkitab itu banyak berisi sejarah. Gitu. Alkitab itu banyak bercerita tentang kehidupan mereka di zaman itu.
Kalau ini saudara, ini benar-benar perkataan-perkataannya itu sangat sederhana. Karena yang diharapkan Tuhan adalah penerapannya. Jadi sebetulnya dari semua kalangan yang mengerti bahasa, yang mengerti perkataan gitu, semua orang bisa belajar. Karena perkataannya itu tidak semua tinggi gitu, semua kalangan bisa mendengarkannya. Sudahkah engkau semua sungguh-sungguh belajar untuk taat? Apakah engkau dengan tulus hati mengorbankan dirimu untuk aku? Sudahkah engkau benar-benar menjadi saksi yang kuat dan pantang menyerah bagiku di hadapan sinaga merah yang sangat besar? Jadi sinaga merah ini, saudara, maksudnya adalah kumpulan orang. Jadi ketika dikatakan sinaga merah yang besar itu adalah, kalau di masa itu adalah kelompok komunis itu, saudara. Yang benar-benar sangat anti Tuhan gitu. Jadi bukan hanya kekristenan yang mereka lawan gitu, tetapi seluruh orang yang menyebut Tuhan gitu. Bagi mereka, saudara, kalau mereka mendengarkan kata Tuhan, itu rasanya mereka itu seperti disengat apa gitu. Namun saudara, belakangan saudara, Partai Komunis ini mulai agak apa namanya itu, memodifikasi bentuknya gitu. Ketika mereka itu bergaul dengan dunia barat dan ketika mereka misalnya berinvestasi seperti di negara kita gitu. Jadi yang selama ini penganiayaan mereka itu mereka tertutup gitu, tapi karena mereka mau tidak mau harus terbuka dengan hubungan luar negeri, maka mereka itu seolah-olah agama itu bisa ada di sana gitu. Jadi mereka tutup-tutupi gitu. Berbeda dengan dulu gitu. Walaupun di tempat-tempat tertentu mereka masih dianiaya gitu, tapi tidak seperti dulu gitu. Jadi mereka sudah mulai berkamuflase gitu. Jadi yang dikatakan sinaga merah itu adalah yaitu komunis itu yang sangat sadis itu. Makanya dikatakan sinaga merah. Ya. Jadi dikatakan, sudahkah engkau benar-benar menjadi saksi yang kuat dan pantang menyerah bagiku di hadapan sinaga merah yang sangat besar? Apakah pengabdianmu sungguh-sungguh mempermalukan sinaga merah yang sangat besar? Hanya melalui ujian firmanku, aku dapat mencapai tujuanku memurnikan gereja dan memilih mereka yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Jadi, sembari kita mendengarkan firman Tuhan, maka pemilihan itu terjadi gitu. Dan masing-masing kita tahu entah kita terpilih atau tidak. Apakah kita itu terus mau mengejar dia? Apakah kita terus semangat duduk di kaki Tuhan? Apakah kita berani memegang kebenaran di tengah-tengah orang yang tidak lagi memegang kebenaran? Jadi kita diperhadapkan dengan itu semua. Apakah kita bisa tetap mengasihi Tuhan? Jadi dengan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak lagi memegang kebenaran, itu seperti begini, seperti ditunjukkan kepada kita. Kamu perhatikan ini, kamu lihat. Lalu, apa sikapmu, kata Tuhan. Kalau selama ini kita masih mencari di luar sana, kok nggak ada ya orang yang ini? Kok semua pakai topeng ya, gitu kan? Lalu, diperhadapkan kepada kita, so, ketika aku perhadapkan itu kepadamu, apa sikapmu? Anak-anak juga begitu ya.
Kan semua kan anak-anak yang lain biasa ngomong bodoh, kan? Biasa ngomong bercandanya itu kotor gitu ya. Nah, jadi ketika anak-anak mendengarkan kebenaran di sini, bagaimana sikap kalian ketika berbaur dengan orang-orang itu? Apakah kalian diam saja ketika mendengarkan kata-kata seperti itu? Apa kalian takut? Ketika mendengarkan misalnya bodoh apa gitu. Apa kalian berani tegur? Kalau kalian tegur, kalian dianggap musuh kan? Apakah harus demikian? Tidak kan? Karena memang orang yang memegang kebenaran pasti jadi musuh. Tapi itulah tantangan kita. Ketika ada di sekolahnya Ryan itu ya. Ada anak perempuan ngomongnya itu kasar sekali gitu. Hei, kamu perempuan gak bisa seperti itu. Jangan ulangi lagi ya. Itu saudara pucat saya lihat itu. Ya Om. Dan yang lain, teman-temannya yang lain itu bisa kayak kaku gitu jadinya. Nah, anak-anak juga demikian. Jadi disitulah baru ada harga yang harus kita bayar. Apa harga yang kita bayar? Kita dibenci oleh orang lain karena kita mengatakan kebenaran. Ketika saya menolak yang bantuan untuk pendeta, wah, kaget kan? Kaget mereka gitu. Yang tadinya itu merasa kayak merendahkan saya gitu. Mungkin menganggap saya itu pendeta miskin kali gitu ya. Kenapa katanya? Nggak apa-apa, kasih aja ke orang lain. Begitu saya ketemu berikutnya, nggak berani lihat saya. Nggak berani underestimate saya lagi gitu. Nah, seperti itulah kita itu membawa kebenaran kemanapun kita pergi. Ketika saya bilang, sudah ketika saya tegur, yang saya bilang saya nasihati, yang saya bilang teman pendeta yang kemarin itu, saudara. Sampai sekarang segan, saudara. Karena apa, saudara? Sudah jarang orang yang memegang prinsip kebenaran. Mereka pada kompromi semua. Jadi di sinilah saudara, kita mulai melihat apakah kita berani menghadirkan Tuhan itu. Sebelum kita menghadirkan Tuhan, pasti kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan sekedar hadirat, tapi takut akan Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, saudara ya. Hanya melalui ujian firman-Ku, aku dapat mencapai tujuanku, memurnikan gereja, dan memilih mereka yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Jika aku tidak bekerja dengan cara ini, adakah orang yang dapat mengenalku? Siapakah yang dapat mengenal kemegahanku, murkaku, dan hikmatku melalui firmanku? Selama ini, saudara, ada banyak para orang-orang percaya itu sudah menyalahartikan kasihnya Tuhan. Karena apa? Mereka menjadi anak-anak gampang gitu. Mereka sudah menjadikan Tuhan itu sebagai pemuas kebutuhan mereka. Bagi kita sekarang, dia tidak demikian. Kita percaya
Dia berdaulat atas seluruhnya kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang di luar kendalinya. Semuanya kedaulatan Dia. Beranikah kita menerima semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita tanpa bersungut-sungut? Itulah artinya orang mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat. Itulah kemegahan Tuhan. Itulah keluhuran Tuhan. Gitu. Dan hikmatku melalui firmanku, setelah memulai pekerjaanku, aku pasti akan menyelesaikannya. Coba perhatikan kata-kata ini, saudara. Setelah memulai pekerjaanku, aku pasti akan menyelesaikannya. Tetapi tetap akulah yang mengukur hati manusia hingga kedalaman hati mereka. Jadi walaupun saudara, dia pasti menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi saudara, dia itu mengukur kedalaman hati kita. Dia tahu. Porsi kita masing-masing dia tahu. Untuk orang tertentu, dia nyatakan kekudusannya yang kuat gitu. Tetapi bagi orang tertentu yang lain, tidak seperti itu gitu. Tetapi kalau kita semakin dalam mengejar dia, pasti kita juga akan semakin dalam mengenal kekudusannya. Itu pasti. Jadi ibaratnya seperti jebakan gitu. Tetapi jebakan dalam arti positif. Tetapi begitu kita lewat daripada ujian itu, saudara, ada satu kemerdekaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi itulah ukurannya. Jadi semakin dalam kita mengenal Tuhan. Jadi nggak ada istilah kita itu bosan dalam mengikut Tuhan. Tak ada. Tak ada istilah kita jadi suam-suam kuku. Tidak ada. Yang ada adalah bernyala-nyala terus. Walaupun rasanya, aduh, kok harus seperti ini sih? Kadang-kadang kita pikir kita sudah tunduk gitu. Tapi kita diperhadapkan lagi. Dia suruh kita perhatikan hati kita. Sebenarnya tidak ada seorang pun di antara manusia, perhatikan, sebenarnya tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat sepenuhnya mengenal aku. Jadi, aku menggunakan firman-Ku untuk membimbing semua manusia, memimpin mereka semua ke era yang baru. Dia pakai firman-Nya. Dia pakai perkataan-perkataannya yang sudah diucapkan ini, saudara. Jadi ini sebagai satu pintu masuk bagi kita untuk mengalami kedalamannya yang lebih. Jadi firman Tuhan ini bukan segalanya Tuhan. Bukan seperti tadi ada ustadz yang bilang begini ya. Dia bilang, itu Al-Quran sudah harga mati gitu. Nggak ada berubah lagi, sudah itu. Tiba-tiba dalam hati saya begini, berarti Allahmu mati dong. Nggak hidup kan? Tapi tahukah saudara, orang Kristen juga demikian. Inilah firman Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Tuhan mau bicara, tidak boleh melanggar batas Alkitab. Jadi saudara, kalau mereka itu mengajar tentang mendengar suara Tuhan, ciri-ciri suara Tuhan adalah tidak akan menyimpang dari Alkitab. Saya ingat soalnya dulu ketika mengajar mendengar suara Tuhan. Terlalu kecil lah, hanya Alkitab. Karena di situ kan aku datang segera. Mana? Tuhan yang datang segera itu mana? Kalau dia datang.
Kira-kira orang bisa mengenal nggak? Wong yang pertama aja kita belum pernah jumpa, kok kita mau kedatangan Tuhan yang kedua? Adakah satu lukisan yang benar-benar itu adalah lukisannya tentang Tuhan Yesus? Adakah? Nggak ada kan? Lalu gimana nanti kalau dia datang? Misalnya gitu, dia datang. Lalu mereka mengenalnya. Gampang sekali ditipu, saudara, kalau begitu kan. Kalau mereka hanya mengandalkan wajah. Apalagi wajah yang di Alkitab, yang di kalender gitu. Macam mana? Sedangkan murid-murid Tuhan aja ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka kenal kok. Lah kalau orang sekarang yang belum pernah berjumpa dengan dia secara pribadi, secara jasmani, lalu bilang mereka itu menantikan Tuhan. Tuhan yang mana yang mau mereka nantikan? Bukankah mereka harus punya hubungan dengan Tuhan itu? Sehingga kalau dia datang, Tuhan mengenal, mereka mengenal Tuhan itu. Hampir saja. Baik. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat sepenuhnya mengenal aku. Jadi aku menggunakan firman-Ku untuk membimbing semua manusia. Memimpin mereka semua ke era yang baru. Pada akhirnya, aku akan menggunakan firman untuk menyelesaikan semua pekerjaanku. Menyebabkan semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku kembali dalam ketundukan mereka ke kerajaanku untuk hidup di hadapan tahtaku. Makanya kan dikatakan kan bait sucinya itu adalah Tuhan. Dia akan tinggal bersama dengan mereka dan kita akan hidup di hadapannya. Nubuatan yang di Hosea itu, saudara, itu digenapi sekarang. Taurat itu nggak di luar lagi. Tapi dia akan memberikan perkataan itu, menuliskan di dalam hati kita. Melalui perkataan-perkataan ini, saudara. Tapi perkataan-perkataan ini sebagai satu pintu masuk bagi kita untuk memasuki kehidupan yang sebenarnya. Hidup di tahtanya. Jadi masing-masing kita bisa mendengarkan perkataan-perkataannya secara pribadi. Secara pribadi. Sesuai dengan tingkat pengertian kita. Mau kita nggak sekolah sekalipun, dia bisa bicara. Karena bahasa seperti seorang orang tua mengajar kepada anak-anaknya. Inilah yang hilang di dalam kepercayaan kita, kekristenan kita. Karena kita cuma diajar doktrin. Oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Tapi sekarang Tuhan itu sendiri ngajarin kita sesuai dengan tingkat pengertian kita. Sebetulnya seperti itulah para leluhur kita diajar oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan Pencipta. Mau apapun mereka sebut. Jadi ketika mereka itu semedi gitu. Cuman memang saudara, di situ banyak di antara mereka karena mereka tidak kudus, tidak tulus gitu, tidak suci gitu, maka masuk roh-roh yang lain. Tertipu gitu. Tetapi kalau mereka suci hati mereka, mereka akan berjumpa dengan pencipta mereka. Situasi sekarang ini tidak
seperti situasi di masa lalu. Dan pekerjaanku telah memasuki titik awal yang baru. Dengan demikian akan ada pendekatan yang baru. Semua orang yang membaca firman-Ku dan menerimanya sebagai hidup mereka adalah umat di kerajaan-Ku. Dan karena berada di kerajaan-Ku, mereka adalah umat kerajaan-Ku. Makanya saya katakan tadi ini pintu masuk ketika kita membaca. Tetapi saudara, sebelum saudara membaca, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, saudara benar-benar berbeda dengan ketika saudara baca sendirian. Tapi nanti saudara sendirian akan bisa saudara menikmati. Mau saudara baca dengan cepat, itu saudara bisa baca dengan cepat gitu, dan saudara terus akan lapar dan haus. Saudara bisa makan sendiri. Saudara bisa juga memperlambat, merenungkannya. Saudara akan ditegur dengan perkataan-perkataan yang saudara baca. Dan itu akan tercipta di dalam saudara kehidupan yang sesungguhnya nantinya itu. Jadi kehidupan yang akan datang itu tidak jadi misteri lagi. Tidak seperti kebanyakan orang Kristen sekarang. Mereka tunggu mati baru masuk kerajaan surga. Bahkan mereka itu nggak tahu. Karena mereka nggak pernah dihakimi oleh Tuhan. Gitu. Kan untuk masuk ke dalam kerajaannya kan harus mengalami penghakiman. Sesuai dengan doktrin. Jadi kebanyakan kepercayaan mereka adalah tunggu mati. Atau kalau enggak ya nanti terangkat. Sekarang saudara, pengajaran tentang pengangkatan sudah mulai terkikis. Pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman itu mulai sudah enggak lagi mereka percayai, saudara. Jadi Tuhan yang nyata, yang dulu pernah mereka rasakan ketika kasih mereka mula-mula, mereka tidak rasakan lagi. Dan semakin hari, saudara, akan semakin menderita, saudara. Karena tidak lagi merasakan bimbingan Roh Kudus. Tapi saudara yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, saudara merasakan Tuhan setiap hari. Pasti. Pasti. Tidak mungkin tidak. Dan saudara akan merasakan bagaimana Tuhan itu hidup menjadi jalan, menjadi kebenaran, menjadi hidup saudara. Itu sudah pasti. Karena firman-Nya tidak terpisah dari Allah. Jadi ketika saudara mulai ditaklukkan, bisa mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka firman-Nya pasti bekerja di dalam saudara. Tergantung seberapa banyak saudara mau menundukkan diri. Maka prosesnya akan semakin cepat. Jadi kita menjadi umat kerajaannya. Karena mereka menerima bimbingan firman-Ku. Meskipun mereka disebut umat-Ku, sebutan ini sama sekali tidak lebih rendah dari sebutan sebagai anak-anak-Ku. Ya, tidak lebih rendah. Jadi saudara, perhatikan saudara. Jadi istilah-istilah ini saudara. Makanya saudara, untuk duduk di sebelah kanan Allah, itu nggak bisa dijawab oleh Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Karena juga mereka itu belum mengerti. Makanya Tuhan bilang, apakah kau sanggup minum cawan yang harus aku minum? Sanggup.
Jadi saudara, sekarang bukan masalah siapa di sebelah kanan, siapa di sebelah kiri. Karena memang nggak ada demikian. Walaupun ada perkataan di dalam kitab Mazmur, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, katanya. Sebelah kanan di situ bukan satu sebelah kanan, bukan. Maksudnya adalah kita itu, pencapaian kita adalah di mana justru Tuhan ambil tempat memerintah dalam hati kita. Benar-benar firman-Nya berdaulat. Jadi bukan berdaulat sekedar dia itu kayak memaksa kita, bukan. Tetapi dia menaklukkan kita dengan apa ya namanya ya, elegan gitu loh. Membuat kita itu kagum. Jadi ketika seseorang yang namanya menyembah Tuhan adalah karena kagum akan Tuhan. Kagum akan hikmat-Nya, kagum akan kelembutannya, kagum akan kemegahannya. Sekalipun dia megah gitu, tapi bisa kita capai. Sekalipun dia sangat luhur, sangat berwibawa, tapi untuk kita orang paling sederhana sekalipun, paling tak dianggap oleh orang lain, justru Tuhan mengangkat kita. Dan ketika dia berbicara kepada kita, dia berbicara sampai tak ada gap antara kita dengan dia. Bisa luas sekali, saudara. Tanpa mengurangi kemegahannya. Setelah dijadikan umat Tuhan, semua harus melayani dengan penuh pengabdian di dalam kerajaanku. Dan melaksanakan tugas mereka di dalam kerajaanku. Penuh pengabdian ya. Siapapun yang melanggar ketetapan administratifku harus menerima hukumanku. Ini adalah nasihatku kepada semua orang. Perhatikan saudara. Kata-katanya itu hebat ya. Coba lihat ya. Siapapun yang melanggar ketetapan administratifku harus menerima hukumanku. Oke. Lalu dia bilang begini. Ini adalah nasihatku kepada semua orang. Lihat di situ saudara, berbeda dengan dulu perintah, gitu kan? Kalau ini padahal sudah ketat sekali, tegas, tetapi dia bilang ini adalah nasihatku katanya. Wow, saya pikir perkataan ini tepat sekali, hebat sekali. Di dalam ketegasannya ternyata nasihat. Nasihat itu kan sesuatu yang apa ya? Kayak bisa tergantung kita gitu loh. Mau mengikuti nasihat itu atau tidak. Kalau perintah kan tidak. Makanya sama seperti kepada Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Makanya di kitab Wahyu kepada jemaat Laodikia, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Dinasehati. Dia tidak bilang seperti kepada pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya itu dikasih. Itu sebetulnya sudah belak-belakan Tuhan ngomong sama dia. Karena ya Tuhan pikir kamu udah benar-benar sudah mencapai
kemakmuran, kekayaan. Kamu kan benar-benar, kamu yang datang kepadaku. Ketika kamu datang kepadaku, kamu mau jawaban yang benar atau yang benar-benar gitu. Benar-benar mau tahu atau cuman sekedar tahu. Lalu Tuhan bilang, oh gitu ya. Oh udah jual sekarang milikmu. Maka pulanglah dia dengan sedihnya. Sama kepada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya. Aku menasihatkan engkau. Saudara, nasihat itu biasa diberikan ketika kita itu dalam keadaan tenang. Nasihat kita tidak berikan kalau lagi marah gitu. Kita enggak. Harus tenang dulu. Disitulah ketika kita duduk di kaki Tuhan. Disitulah kita mendengarkan nasihat. Jadi ketika kita duduk di kaki Tuhan setiap hari, kita akan mendengarkan ini, saudara. Saudara, kita akan merasakan dia memakai berbagai macam cara untuk mengangkat kita kembali. Tapi tergantung seberapa tulus kita ini ingin diubahkan oleh Tuhan. Seberapa rendah hati kita. Seberapa tekun kita mencari dia. Seberapa serius kita menanti-nantikan Tuhan. Seberapa serius kita menunggu. Ingat cerita saya kepada saudara ketika saya latihan menunggu di hadirat Tuhan. Kadang tertidur. Kadang nggak mendengarkan apa-apa. Itu sudah jadi gaya hidup saya. Ketika Tuhan sekarang sudah setiap kali saya menghampiri dia, selalu ada pencerahan gitu. Itu kan akibat daripada sabar menunggu Tuhan. Saya ingat sekali saudara kemantapan hati saya ketika Pak Andreas itu meninggal ya. Saya ingat sekali saudara. Pada waktu itu saya kan nggak bisa, waktu masih sakit itu saudara. Saya kan dilarang ke sana gitu. Dan ada orang yang sudah pergi ke sana pun nggak bisa ketemu gitu. Tapi ya saya doa saja gitu. Ketika sudah saya tahu meninggal gitu, saya menangis gitu. Tapi Tuhan langsung bilang begini, tidak cukup bagi kamu selama 2 tahun ini kamu benar-benar mengikuti dia gitu, bisa melihat dia, bisa melayani dia. Dan saya ingat saudara, ketika Tuhan memberikan perkataan, hambaku Musa telah mati. Bagi saya saudara, itu perkataan itu seperti perkataan Tuhan kepada Yosua itu seperti perkataan kepada saya. Saya mantap teguh. Ketika pun saya harus dikeluarkan dari situ, nggak lagi di ini gitu, saya tetap teguh gitu. Itu karena apa saudara? Itu karena upah kita menunggu di hadirat Tuhan. Jadi sama, masing-masing kita ini saudara mesti terus belajar menunggu di hadirat Tuhan, menanti di hadirat Tuhan. Selalu ada upah bagi orang yang menanti-nantikan dia. Selalu orang yang menantikan dia mendapat kekuatan yang baru. Saudara butuh hidup yang lebih tinggi
untuk menghadapi hidup ke depan yang semakin berat. Itulah yang membuat Elia bisa sampai ke Gunung Horeb. Demikian juga dengan kita, saudara. Perjalanan kita yang panjang. Kita butuh makanan firman Tuhan setiap hari. Pendekatan yang baru kini telah dimasuki dan masa yang lalu tidak perlu lagi disebutkan. Namun demikian, sebagaimana yang telah kukatakan sebelumnya, aku melaksanakan apa yang kufirmankan dan apa yang kulaksanakan selalu kuselesaikan. Amin. Dan tidak seorang pun dapat mengubah hal ini. Ini mutlak. Jadi saudara, ketika Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kita, pasti diselesaikannya. Jadi ini mutlak. Baik itu firman yang telah kukatakan di masa lalu, maupun firman yang kukatakan di masa depan. Aku akan membuat semua itu terlaksana satu demi satu. Dan memungkinkan semua manusia melihat semuanya itu terlaksana. Perhatikan, semua manusia. Jadi saudara boleh bayangkan bagaimana orang-orang di luar sana bisa melihat semua itu. Bagaimana caranya mereka melihat? Di mana mereka melihat? Pasti ada orang yang menunjukkan itu. Saudara, perkataan Tuhan itu nggak bisa dibantah. Walaupun orang berusaha ingin membantah, ingin mengalahkannya, firman Tuhan itu tetap teguh. Seteguh batu karang. Di atas batu karang ini, aku dirikan jemaatku. Alam maut tidak menguasainya. Jadi dia menjadikan kita, jemaatnya ini saudara, menjadi jemaat yang teguh, yang kokoh. Orang bisa bilang apa? Orang bisa hina kepercayaan kita. Apa yang kita pegang. Tapi tak seorang pun bisa mengambil itu daripada kita. Itu teguh. Meterainya adalah dia mengenal siapa milik kepunyaannya. Dia mengenal saudara dan saya. Inilah prinsip di balik firman dan pekerjaanku. Karena pembangunan gereja telah tercapai, sekarang ini bukan lagi merupakan era pembangunan gereja, melainkan era saat kerajaan berhasil dibangun. Namun, karena engkau semua masih berada di bumi, kumpulan orang di antaramu akan tetap dikenal sebagai dalam tanda kutip gereja. Namun demikian, esensi gereja tidak sama seperti esensinya dahulu. Udah berbeda gitu. Jadi sebetulnya harusnya memang kerajaan. Tetapi karena kita masih di bumi, itu masih disebut gereja. Tapi esensinya tidak sama seperti yang dulu lagi. Jadi nanti bahasa kita, kalau kita sebut gereja, bukan gereja yang dibangun oleh manusia, tapi yang dibangun oleh Tuhan. Karena yang lama sudah diruntuhkan oleh Tuhan. Itulah bait suci buatan manusia. Sekarang bait suci yang asli itu turun katanya kan? Aku tidak melihat lagi bait suci karena Tuhan adalah bait sucinya. Oleh karena itu aku berkata bahwa kerajaanku telah turun ke bumi. Nah, gitu ya. Itulah bahasanya. Jadi bukan lagi seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tetapi kerajaan sorga sudah turun di bumi. Jadi sebetulnya ada perubahan dalam doa kita.
Tapi orang-orang yang di masa lalu pasti masih mendoakan itu. Tapi sekarang doa kita berubah. Terima kasih Tuhan karena kerajaan-Mu sudah turun di muka bumi. Jadi saudara, ketika pada satu tingkat kita sudah ditaklukkan oleh Tuhan, ketika kita menaikkan doa itu, baik secara sendirian maupun secara korporat, ketika kita sudah sampai pada tingkat itu, maka hasilnya itu langsung menjadi kenyataan. Kita akan melihat kegoncangan terjadi. Itu pasti, saudara. Itulah kuasa firman Tuhan. Itulah yang membedakan perkataan Tuhan dengan perkataan manusia. Sama kan seperti ketika anak-anak Skewa itu. Mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Nggak bisa. Setannya malah bilang, Paulus aku kenal, katanya kan. Petrus aku kenal. Yesus aku kenal, tapi kamu siapa? Tapi bagi kita, saudara, perkataan-perkataan kita, yaitu firman Tuhan yang kita lepaskan. Ketika kita sudah ditaklukkan, maka perkataan yang kita lepaskan, itu pasti membuat kegoncangan di mana-mana. Tidak seorang pun dapat memahami akar firman-Ku. Mereka juga tidak dapat memahami tujuanku dalam mengucapkannya. Dari caraku berfirman sekarang ini, engkau semua akan mengalami pencerahan. Nah, ini saudara yang sering Tuhan ingin kita mengerti cara dia berbicara ini. Jadi dia itu bukan sekedar mengajari kita, tetapi ada rahasia di balik ketika dia mengucapkan sesuatu. Ada tujuannya maksudnya gitu. Ketika dia mengucapkan ini, apa yang mau diharapkan dari hasil ini gitu. Jadi firman-Nya ini tidak kaku. Dia mengucapkan sesuatu. Awal-awalnya saudara saya masih gimana ya? Gitu ya. Tapi berikutnya semakin dalam, apalagi begitu saya membacakan ini saudara. Dulu kan saya selalu berdoa sama Tuhan. Mungkinkah Tuhan suatu saat kami akan bisa belajar seperti yang sekarang kita alami ini. Saya nggak tahu gimana caranya, saya nggak tahu gimana cara memulainya. Tapi begitu sekarang kita mulai membacanya, saya membacakannya bagi saudara, itu beda sekali saudara. Disitulah kita mengalami Tuhan itu berbicara langsung. Iya. Jadi ketika kita mengatakan dia ada di antara kita, firman-Nya yang sedang kita baca ini ada di antara kita. Dan tahukah saudara, firman-Nya tidak pernah terpisah dari dia. Tahukah saudara, makin lama saudara akan mengerti apa artinya Tuhan menampakkan diri. Makin lama saudara akan mengerti. Jadi bukan sekedar mengerti, tapi mengalaminya. Semakin nyata setiap hari. Saudara akan mengalami kehidupan yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Saudara akan mengalami kemudahan untuk meninggalkan dunia ini. Roh saudara itu terangkat. Hidup di hadapan tahtanya setiap waktu. Beberapa orang mungkin akan menangis keras dan pahit. Ada yang mungkin merasa takut karena inilah caraku berfirman. Beberapa orang mungkin berpegang teguh pada pandangan mereka yang konservatif saat mereka menyaksikan setiap langkahku. Beberapa orang mungkin menyesal karena telah mengungkapkan keluhan mereka atau menentangku pada saat itu. Beberapa mungkin secara diam-diam bersukacita karena oleh sebab mereka tidak pernah menyimpang dari namaku. Mereka dihidupkan kembali.
Mungkin ada beberapa orang yang terguncang oleh firman-Ku sejak lama sampai mereka setengah mati. Kehilangan semangat dan putus asa. Tidak lagi punya hati untuk memperhatikan firman yang kuucapkan. Bahkan sekalipun aku telah mengubah cara pengungkapanku. Atau ada orang-orang lain yang setelah melayaniku dengan pengabdian hingga titik tertentu tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah bimbang. Kini cukup beruntung bisa memperoleh kelepasan dan merasakan rasa terima kasih yang tak terucapkan terhadapku dalam hati mereka. Semua keadaan di atas dialami oleh setiap manusia hingga taraf tertentu. Jadi berbagai macam tipe orang yang mengalami hal-hal seperti ini, saudara, ketika mereka mendengarkan firman. Berkali-kali, saudara. Bahkan sebetulnya yang di alam roh sekalipun, saudara. Makanya yang dikatakan itu ketika orang-orang yang martir itu berteriak kan. Sampai kapan katanya? Engkau tidak membalaskan darah kami katanya. Meminta keadilan Tuhan. Lalu saudara, mereka mendengarkan perkataan, kamu harus beristirahat dulu. Waktu istirahat itulah, disitulah Tuhan mulai mengucapkan firman yang baru. Kalau tadi mereka masih punya dendam, walaupun dendam mereka itu sesuai dengan Taurat. Tidak selesai. Tapi ketika mereka melihat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melihat bagaimana orang-orang yang paling memberontak itu ditaklukkan oleh firman-Nya. Disitulah mereka mengubah perkataan mereka. Disitulah mereka mulai ketika disuruh Tuhan beristirahat itu. Disitulah mereka mendapatkan hidup kembali. Disitulah mereka mengalami kelepasan dari dendam yang ada di dalam mereka. Disitulah mereka melihat hukum Taurat itu sudah digenapi. Mereka tak perlu membalas gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Saudara, itu dalam satu pelajaran yang panjang. Makanya saudara, sebetulnya kan tidak ada kematian. Yang mati secara fisik itu cuma mati tubuh saja. Tapi mereka akan mengalami penghakiman oleh karena firman-Nya. Makanya dikatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Ketika kita mengucapkan firman lewat mulut kita ini, seluruh semesta ini mendengarkan. Makanya perkataan ini untuk alam semesta katanya. Nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita nggak perlu misalnya ketika datang orang manifestasi gitu kan dengan orang-orang mati. Kita nggak perlu hanya harus kita sampaikan Injil kepada mereka. Kita ngomong sama DNA daripada keluarga kita. Nggak perlu. Itu hanya pengajaran tingkat dasar. Sekarang tahu nggak? Perkataan kita, firman Tuhan yang kita lepaskan, itu didengarkan seluruh alam semesta. Ya, seperti itulah dia bekerja menjaga kestabilan seluruh alam semesta ini. Termasuk para raja-raja. Walaupun misalnya Putin itu pegang kendalinya, emang dia bisa langsung tekan itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Sepintar apapun mereka, selicik apapun mereka. Mereka pikir mereka hebat. Kayaknya mereka nggak lihat Tuhan. Tuhan nggak tahu kok. Tahu nggak? Kecelek sekali, saudara. Mereka coba melepaskan diri mereka
DNA mereka dari Tuhan. Emang bisa. Kepintaran mereka adalah kebodohan yang paling bodoh gitu. Itulah orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Namun karena masa lalu adalah masa lalu dan masa sekarang telah ada di sini, tidak perlu lagi merindukan hari kemarin atau memikirkan masa depan. Sebagai manusia, siapapun yang melawan kenyataan dan tidak melakukan hal-hal sesuai dengan tuntunanku, tidak akan sampai ke akhir yang baik, melainkan akan membawa masalah kepada diri mereka sendiri. Dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, tidak ada satupun yang mengenainya aku tidak mengambil keputusan yang terakhir. Apakah ada sesuatu yang tidak berada di tanganku? Apapun yang kufirmankan terjadi. Dan siapakah di antara manusia yang dapat mengubah pikiranku? Mungkinkah perjanjian yang kubuat di bumi? Tidak ada yang dapat menghalangi rencanaku untuk maju. Aku selamanya hadir dalam pekerjaanku juga, dalam rencana pengelolaanku. Siapakah di antara manusia yang bisa turut campur? Bukankah aku yang telah secara pribadi membuat pengaturan ini? Masuk ke dalam situasi ini pada hari ini tidaklah menyimpang dari rencanaku atau apa yang telah kunubuatkan. Semua ini sudah ditentukan olehku sejak dahulu. Siapakah di antaramu yang dapat memahami langkah rencanaku ini? Umatku pasti akan mendengarkan suaraku. Dan setiap orang dari antara mereka yang sungguh-sungguh mengasihi aku, pasti akan kembali ke hadapan tahtaku. Itulah kekuatan firman, saudara. Ketika dia mengucapkan sesuatu, pasti jadi gitu. Lambat atau cepat, itu pasti terjadi. Dan semua orang pasti mau tidak mau harus belajar tunduk, harus belajar taat. Karena kalau dia memperlambat ketaatannya, maka gadanya Tuhan akan memukul orang itu. Mungkin berkali-kali. Tetapi tetap semuanya baik. Orang-orang yang sudah didapatkan oleh Tuhan akan melihat Tuhan menaklukkan dirinya lambat atau cepat. Dengan berbagai macam cara. Jadi firman-Nya itu sudah ditetapkan sejak dari semula. Hanya saja saudara, tidak semua sebetulnya dulu itu, ada banyak saudara tulisan-tulisan daripada para orang-orang kudus di zaman yang lalu, itu yang tidak dimasukkan dalam Alkitab. Karena dulu saudara ketika menetapkan Alkitab, itu saudara ketika mereka bersidang itu saudara, mereka itu memikirkan, nanti kalau kita buat Alkitab, kebanyakan nanti, bagaimana cara orang bawanya, itu yang mereka pikirkan saudara dulu. Terlalu tebal nanti, makanya dipilah-pilah saudara. Berarti ada perkataan-perkataan lain dari Tuhan yang mungkin tidak ada di dalam Alkitab kita juga. Lalu bagaimana caranya Tuhan memimpin bangsa-bangsa yang lain? Keturunan Abraham yang lain dari Ismail. Padahal Tuhan berjanji bagi mereka. Maka disitulah saudara kitab-kitab itu dibuka lagi. Itu akan menghakimi mereka. Tetapi saudara, setiap mereka itu
pasti mendengarkan perkataan bahwa akan ada sesuatu peristiwa di akhir zaman yang akan membawa mereka kepada zaman ini, saudara. Jadi, kalau mereka, siapapun mereka, yang menolak perkataan firman Tuhan yang Maha Kuasa, disitulah mereka akan dihukum. Karena hanya firman yang bisa memulihkan kita. Kalau dikatakan, oh Tuhan memulihkan keadaan kita, itu abstrak. Tapi ada juga orang mengatakan, oh firman Tuhan sudah baku. Itu juga mematikan. Tetapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu bedanya ya dengan perkataan-perkataan firman yang digemakan. Jadi ketika firman menjadi doktrin, itu menjadi kematian. Tetapi kalau firman-Nya itu hidup, kapan kita mendengarkan firman yang hidup? Ketika kita duduk di kaki Tuhan, ketika kita merendahkan hati kita setiap hari, ketika kita dihakimi oleh Tuhan. Kita diuji setiap saat. Setiap pertimbangan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil. Apakah kita langsung setiap mengambil keputusan untuk diri kita, kita langsung saja mengambil keputusan, tidak menunggu di hadirat Tuhan. Kita kan dibawa, kita tidak bisa lagi seperti yang dulu, nggak bisa lagi kembali seperti dulu, nggak bisa lagi saudara kita ini seperti Paulus, karena dia itu nggak mau menyusahkan jemaat gitu kan, dia bekerja banting tulang gitu. Tapi ternyata itu kesombongan juga, harus dihancurkan oleh Tuhan. Sama juga dengan kita sekarang. Hati kita nggak bisa terpaut lagi dengan dunia ini. Nggak bisa lagi kita mengejar kesuksesan dunia ini, saudara. Tetapi kalau kita diperhadapkan dengan itu, berarti kita sudah siap untuk itu. Ketika Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang nomor 2 di dunia, dia memang ditugaskan Tuhan untuk itu. Sehingga kalau kita lihat, saudara, wah itu hebat sekali ya. Bagaimana dia menjaga kekudusannya. Bahkan bayangkan saudara, istrinya kan bukan orang Yahudi kan. Istrinya kan anak imam Dion kan. Itu imamnya orang Mesir, saudara. Dan dia tidak punya istri yang lain. Dia bisa menjaga hidupnya. Itu karena firman Tuhan. Jadi seperti itu kita. Jadi kenapa orang tidak bisa meninggalkan? Kenapa banyak para hamba Tuhan tidak bisa lepas dari dunianya? Itu karena apa, saudara? Karena mereka tidak mempunyai Tuhan yang hidup itu benar-benar memerintah dalam hati mereka. Mereka tidak pernah dihakimi oleh Tuhan. Kalaupun mereka mengalami penghakiman, mereka tidak tahu. Jadi mereka dibiarkan saja hanyut dunia. Sampai kepada masa tua mereka. Itu sangat menyakitkan.
Kalau terus hidup mereka seperti itu sampai mereka mati, lalu mungkin nanti ketika penguburan mereka didoakan, oh, telah mengakhiri pertandingan dengan baik katanya. Mungkin saudara mereka itu akan memohon-mohon gitu. Jangan buat ayat itu di nisanku katanya. Aku malu. Karena sebetulnya aku tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah kalah oleh dunia ini. Tapi puji Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus. Tetapi aku sekarang seperti ditarik dari api. Disitulah terdapat ratap dan kertak gigi. Menyesal. Bayangkan saudara penyesalan yang dibawa. Terus apalagi saudara ketika dia melihat anak-anaknya, istrinya. Dia melihat mungkin jemaat yang dia gembalakan. Itu satu kepedihan. Itu neraka, saudara. Dan saudara, ketika dia mendengarkan itu kekekalan. Tahu nggak saudara? Ketika dia memikirkan kekekalan, dia ingat semua khotbahnya. Ketika dia marah-marahin jemaatnya. Tobat! Misalnya bilang gitu. Dia ingat itu, di review semua. Malunya minta ampun. Karena apa? Dia tidak hidup sesuai dengan yang dia firmankan. Yang dia sampaikan, yang dia khotbahkan. Betapa malu. Apalagi ketika dia itu mulai menjadi kompromi dengan dunia. Ketika dia melihat gereja yang dia bangun, hasil daripada dunia ini, dari bantuan-bantuan yang dia minta dari pemerintah, yang dia pergi masukkan surat-surat permohonan, apa yang dia lihat dari situ? Itu siksaan yang luar biasa dalam jiwanya. Sampai satu saat, dia mendengarkan perkataan yang baru ini. Barang siapa yang mendengarnya akan beroleh hidup. Saudara, perjalanan kita panjang, saudara. Kalau kita bisa hidup hari ini, hari lepas hari. Hari lepas hari. Bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari. Aku cinta padanya. Lalu, minggu lepas minggu. Bertambah-tambah indahnya. Bulan lagi. Tahun lagi. Saudara, kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Dunia ini tidak bisa menandingi keindahan Tuhan. Kejarlah itu, saudara. Sampai dunia ini tidak bisa menarik engkau. Tidak bisa mengikat engkau lagi. Apapun yang ditawarkan oleh dunia tidak akan memikat hatimu lagi. Tapi hatimu dipikat oleh Tuhan saja. Sehingga saudara,
dengan mudah semakin hari kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita bangun pagi, nggak berat lagi, saudara. Ya, coba perhatikan bangun paginya jam berapa. Masih terus nggak kayak itu 5 menit lagi, 10 menit lagi. Benar nggak hari lepas hari? Bertambah-tambah indahnya. Itu pengalaman setiap hari kita, saudara. Baik, puji Tuhan semua. Haleluya. Tunjukkan dulu muka sukacitanya, mau difoto dulu. Cheese. Sudah difoto belum? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat perkataan-perkataan-Mu yang membawa kami boleh mengalami keindahan-Mu hari lepas hari. Tuhan, biar kami dalam istirahat malam hari ini, kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Sukacita boleh berlimpah dalam kami, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang fresh. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Sampai ketemu.